إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku, mari sejenak bertafakur untuk mengenang wafatnya ibunda kita, umat Islam, Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri kesayangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi ibrah bagi kita semua. Detik-detik wafatnya Siti Khadijah, istri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah adalah istri pertama Rasulullah, orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah, penyebaran agama Islam. Siti Khadijah wafat pada hari ke-12 bulan suci Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Siti Khadijah wafat dalam usia 65 tahun saat usia Rasulullah SAW sekitar 50 tahun. Permintaan terakhir Siti Khadijah radhiyallahu anha diriwayatkan ketika Khadijah sakit menjelang ajal, Siti Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku mohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya," jawab Rasulullah. Kemudian Siti Khadijah memanggil Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri agar beliau memberikan sorbannya yang bisa untuk menerima wahyu, yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan Islam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surganya." Ummul Mukminin Siti Khadijah pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dekatnya istri beliau itu, dengan perasaan pilu yang teramat sangat, tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di situ. Kain kafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Kafan ini untuk Khadijah?" Kemudian bertanya, "Untuk siapa? Untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril?" Kemudian Jibril menjawab, "Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali, dan Hasan," jawab malaikat Jibril. Kemudian Jibril berhenti berkata dan kemudian menangis. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, cucumu yang satu Husain tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tidak dimandikan," sahut Jibril. Rasulullah bersabda dan di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah istriku sayang, demi Allah aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Terseduh Rasulullah mengenang istrinya semasa hidup. Seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan, di antaranya dengan kulit kayu. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantu dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada orang yang lain, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Oh Khadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi
yang akan membantuku. Tiba-tiba Ali berkata, ya Rasulullah, pengorbanan Siti Khadijah semasa hidup. Dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk dalam rumah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri, Rasulullah SAW bersabda, wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu. Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makanan pun tak punya. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, akan tetapi darah. Darahlah yang masuk dalam mulut Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian beliau mengambil Fatimah dari gendongan istrinya, lalu diletakkanlah di tempat tidur. Rasulullah yang lelah seusai pulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki dan fitnah manusia itu, lalu berbaring di pangkuan Khadijah. Rasulullah SAW tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah yang mulia dengan penuh kelembutan dan rasa sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah SAW. Beliau pun terjaga. Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesali bersuamikan aku, Muhammad? Tanya Rasulullah dengan lembut. Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu, seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku, Muhammad? Lanjut Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan, jawab Khadijah. Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawananku juga aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai namun engkau tidak memperoleh rakit pun ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau yang menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajar mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. Karena itu peristiwa wafatnya Siti Khadijah sangat menusuk jiwa Rasulullah. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan baginda Rasulullah ketika itu, karena dua orang yang dicintainya, yaitu istri Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib telah wafat. Tahun ini disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Ila hadrati Nabiyil Mustafa wa ila Khadijah al-Kubra al-Fatihah.